Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Raudhatul Jannah. Persis namanya seperti masuk raudhah. Telat sedikit nggak bisa masuk. Alhamdulillah. Tapi kalau mboten telat, cuman wudhu rumiyin. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, utama marilah kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, salat berjamaah, juga nanti sarapan berjamaah. Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Penting awake sehat, imane kuat, duwe akeh, amale soleh. 119 krusek swarga. Fid dunya bisa'ada wa fil akhirati bil jannah. Teng donya urip bahagia, teng akhirat ansal jatah swarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat cinta kita selalu bertambah. Dengan itu kita berharap semoga punya semangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dengan itu pula kita berharap semoga diakui sebagai umat beliau. Sebab nek ngaku gampang, diakui napa mboten niki sing butuh perjuangan. Kalau kita sudah diakui, insya Allah kita akan bangkit bersama beliau sebagai ashabul yamin, barisan kanan, diberi syafaat, diberi minuman telaga khaut, dan yang paling kita harapkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita bisa satu barisan, satu rombongan yang besar bersama Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu luas, karena itu kita harus berbesar hati akan bersama dengan yang lain. Walaupun beda fikih, beda partai, swargane podo. Kok kedap-kedip sampean? Kalau surga itu ditempati satu kelompok, satu golongan saja, kekamban swarga. Kita harus rela hati, lapang dada. Kita akan bersama dengan mukmin muslim yang lain, bersama bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmati Allah, tema kajian kali ini adalah gar lipat, gerakan amal pahala berkali lipat, gerakan amal ringan pahalanya yang berkali lipat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, kula panjenengan sedaya butuh amal sholih. Untuk kepentingan apa? Pertama, supaya hidup kita di dunia selalu dalam keadaan hayatan thayyibah, mendapat penghidupan yang baik. Firman Allah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, mereka beramal sholih. Yang beramal sholih itu laki-laki atau perempuan, dan mereka beriman pada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, penghidupan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, amal sholih kula panjenengan sedaya menjadi bekal kepatutan, kepantasan bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kula panjenengan sedaya
kangen, rindu berjumpa dengan Allah, kudu nggak ada iman, kudu nggak ada amal sholih. Berikutnya kita berkepentingan untuk mendapatkan jatah surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Supaya mendapatkan surga, kalau panjenengan saya butuh memiliki amal sholih. Kepentingan berikutnya untuk kalau panjenengan saya kalau kepepet perkara, amal-amal sholih itu bisa dipanggil untuk dijadikan wasilah. Dan wasilah dengan amal sholih itu syar'i boleh, tapi itu fitur digunakan boleh, tidak mboten napa-napa. Panjenengan nggak ada HP sampean canggih, tapi sampean ingin mengatakan pokok aku duwe HP iki kepentingane nggur pokok kenek gawe telepon. Mboten napa-napa, walaupun ada kecanggihan di dalamnya, bisa edit gambar, edit foto, edit video dan lain sebagainya, tidak panjenengan gunakan tidak apa-apa. Tapi kalau digunakan, kemanfaatan dan keampuhannya lebih maksimal. Bu, tasik melek. Jadi kalau panjenengan saya kepepet masalah, dari 9 solusi langit salah satunya adalah wasilah. Tentang kisahnya panjenengan bisa buka kitab Riyadhus Shalihin mengenai 3 orang yang masuk gua, kemudian pintu gua tertimpa batu, tidak bisa dibuka, ikhtiar fisik tidak memungkinkan, batu tidak bisa bergeser. 3 orang itu kemudian memamerkan amalnya kepada Allah, memanggil amalannya. Satu diantaranya mengatakan, ya Allah, saya punya pegawai, gaji terakhirnya tidak diambil, lalu saya belikan atasnya kambing, kambing itu beranak pinak, lalu kemudian saya belikan pekarangan sampai luas jadi seperti lapangan. Suatu hari dia datang minta gajinya. Saya katakan, ini gajimu, semua kambing dan pekarangan seluas itu adalah milikmu. Sampai dia tidak percaya, sampai nejo guyon gan juragan, kula bingenkan gaji kula mboten sak monten niku. Aku katakan kepadanya, ya aku sudah belikan dan beranak pinak, lalu aku jadikan seperti itu. Allah menolongmu dan itu adalah rezekimu. Lantas kemudian dimohonkan kepada Allah supaya pintu gua dibuka. Bergeser pintu gua, tapi belum bisa keluar. Orang kedua punya orang tua, bekerja sebagai pemerah susu. Suatu malam orang ini datang dalam keadaan sudah larut, orang tuanya tertidur. Lantas kemudian tidak dibangunkan. Anaknya mulai merengek, mulai minta, tapi tidak diberi. Istrinya pun tidak diberi. Baru setelah orang tuanya bangun, tidak dikatakan bahwa dia menunggu lama supaya mboten gelo. Bangun, diberikan air susu itu, lantas kemudian selebihnya untuk anak dan istrinya. Dikatakan pada Allah, ya Allah, kalau itu engkau catat sebagai amal soleh, bukakan pintu gua. Pintu gua terbuka lagi, bergeser, tapi belum bisa lewat. Mungkin kecantol weteng. Ben boten sepaneng nggih. Orang ketiga kemudian mengatakan, ya Allah, pernah datang seorang perempuan menyerahkan diri kepadaku. Dia minta supaya diberikan hutang dengan jaminan dirinya. Kalau tidak bisa membayar hutang, maka dia menjadi jaminannya. Setelah dia datang tidak bisa membayar, aku katakan, biarlah itu menjadi sedekah untuk kamu. Kalau itu engkau catat sebagai amal soleh, bukakan pintu gua. Maka pintu gua itu terbuka lebar, 3-tiganya bisa keluar. Keranten menika amal soleh punya kemanfaatan. Kalau sampean dipepet perkara, panjenengan bisa panggil amalan panjenengan untuk minta supaya diselesaikan masalahnya. Termasuk dengkul linu, sirah ngelu cc, monggo dipanggil. Sing repot begitu didoleki amal soleh mboten ketemu. Amal apa iki? Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Lantas kemudian berbagai jenis variasi amal soleh.
ternyata yang paling besar rata-rata adalah ibadah maliyah, ibadah yang berurusan dengan harta. Ibadah-ibadah besar rata-rata berurusan dengan harta. Karena itu umat Islam seharusnya duwe akeh. Sak mestine, halo, normale. Maka itu Rasulullah sebelum fikih mulai masuk, syariat masuk, beliau secara sirah kita bisa lihat sudah terjun di dunia kerja di umur 8 tahun. 14 tahun ikut akademi militer, sudah ikut perang. 14 tahun, 12 tahun pernah ikut ekspedisi perdagangan luar negeri. 17 tahun sudah ganti profesi menjadi pedagang. 25 tahun sudah kaya raya, sehingga bisa memberi istrinya yaitu Sayyidatina Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta betina. Kalau diuangkan, anggaplah satu ekornya 50 juta, berarti 20 ekor itu 1 miliar. Maka per hari ini normalnya kaum pria beragama Islam, apalagi jamaah atau anak dari jamaah Radhatul Jannah, mestine mas kawine 1 miliar. Nek normal. Bu, setuju Bu? Oh. Karena banyak ibadah maliyah yang memiliki pahala besar. Di antaranya kalau ada orang yang wakaf, seperti masjid ini, dulu siapa yang wakaf tanah? Kemudian seandainya itu tanah wakaf, lalu kemudian dibangun di atasnya masjid, maka semua yang terlibat di dalamnya, pendanaannya, apalagi tanahnya, mendapatkan aliran pahala yang terus menerus walaupun orangnya sudah wafat. Jadi sak hebat-hebatnya guru ngaji, sak hebat-hebatnya imam di masjid itu, pahalanya dikopi, dipaste kepada orang yang wakaf. Tapi niku bondo duwe, bondo apa? Duwe. Berikutnya masih seputar masjid, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Berikutnya ada hadis, siapa yang mengalirkan air, ngeborakan sumur atau membuat sumur itu dialirkan untuk orang yang berwudu, mandi atau kepentingan makan, minum dan seterusnya, maka dia mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus dari air yang dia alirkan. Tapi niku ngebore bondo duwe. Leres pinten biaya ngebor? Mboten enten semerap niki. Berikutnya yang ini dekat dengan kita, bulan depan insya Allah Dzulhijjah nanti akan ada amalan yaitu kurban. Sahabat bertanya, malana ya Rasulullah, kalau kami kurban kami dapat apa Rasulullah? Fi kulli sya'ratin hasanat, di setiap lembar bulu hewan kurban kamu mendapatkan kebaikan. Masih dikali man ja'a bil hasanati falahu athru amthaliha, satunya dikalikan 10. Sahabat masih bertanya, fakaifa minas sauf, bagaimana dengan bulu halus? Itu bulu dari domba atau sapi yang masih baru tumbuh, atau niki wedhus mboten keramas jadi rambutnya pecah, mboten keramas nganggo napa sing anti rambut bercabang nih karo Mbak Dek. Nah, bagaimana dengan rambutnya yang halus, yang pecah atau yang baru tumbuh? Fi kulli sya'ratin minas saufi, di setiap lembar bulu hewan kurban itu kamu akan mendapatkan, yang halus sekalipun, yang pecah atau karena yang baru tumbuh, kamu mendapatkan satu kebaikan yang dikali 10. Mangke panjenengan coba nek enten gibas nggih, sampean cekel ngene wulune nggih, men gunting, coba sampean hitung sak gegem niku berapa ratus ribu. Itulah sebanyak itulah pahala yang diberikan pada panjenengan.
Wa fi kulli damin, setiap tetesan darah dari hewan kurban yang disembelih maghfirah, itu ada ampunan dari Allah. Orang yang mendapat ampunan, bersih dosanya, amalannya banyak, maka dia menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Qarib, dekat dengan Allah. Muqarrabin, mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka kualitas hidupnya akan menyerupai Nabi Ibrahim. Punya anak, anaknya soleh, berketurunan Nabi. Kalau kemudian beliau berdoa, andai pun doanya rodok gak masuk akal, dikabulkan oleh Allah. Mana ada doa Nabi Ibrahim yang sondok berat untuk dikabulkan versi manusia, tapi tentu tetap mudah versi Allah ketika mendoakan Mekah. Rabbana ja'al hadza baladan aminan. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Surat Ibrahim ayat 35. Wong Mekah itu energi buminya besar. Seperti di Indonesia, kalau energi bumi itu besar, maka gunung-gunungnya akan cenderung aktif. Merapi, Kelut dan seterusnya. Bisa meletus. Tapi sampai hari ini tidak ada kisahnya gunung-gunung di Mekah meletus. Nanti pireng? Kalau di Jawa, di Indonesia sekitar tahun 2012 9 gunung hampir meletus bersamaan menurut berita yang ada di Jawa Pos tahun 2012. Tapi meletusnya akhirnya satu-satu. Kalau semua, wah kacau balau nih. Termasuk Mojokerto, Sidoarjo. Nabi Ibrahim juga berdoa dengan amalannya itu, ibadahnya itu. Beliau pernah berkorban menyembelih 100 ekor unta. Tapi kemudian ditagih ketika beliau bernadar karena salah sumpah. Itu kan umatnya tanya, wahai Nabi Ibrahim, panjenengan ini pun nabi, lan apa sih korbannya kok kata-kata sedekah kata 100 ekor unta dalam buku Latif Rusdi mengutip tafsirnya Qurtubi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ngomong, aku ojo maneh unta mbok dikeki yo anak lanang pisan kongkon beleh tak beleh. Niki omongane wong dereng gak ada yuga. Begitu sudah punya anak, falamma balagha ma'ahu sya'yan qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Masuk ke mimpi Ibrahim, bayar nadarmu, sembelih anakmu. Karena beliau berkorban, apa yang diberikan oleh Allah ketika berdoa rodok gak masuk akal versi manusia. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Mekah yang seperti itu tidak tahan buah-buahan tropis ada di sana. Panjenengan tidak akan menjumpai di jalanan Mekah sampai kalau panjenengan ke Jabal Rahmah, uwit gedang, uwit jambu, mangga, apel ndak dijumpai. Sing kuat niku pohon Sukarno. Leres? Kayak akasia alit-alit niku lho, kayak imbo. Tapi kalau panjenengan masuk ke hotel atau ke rumah-rumah orang di Arab, buah itu ada. Sampeyan coba nek sampean panjenengan kin napa umroh, nggih, sampean umroh, mungkin sampean teng hotel. Kathik sampean mboten diparingi buah, sampean nang gedhek tak lironi. Nggih. Buahe mboten biayae nggih, buahe. Tapi mboten mungkin, pasti ada. Dan itu hebatnya doanya orang yang korban. Tapi korban niku bondo duwe. Maka kesempatan kali ini secara agak ringkas saya akan menyampaikan beberapa amalan yang menjadi alternatif atas orang-orang yang mengamalkan amalan bondo duwe mboten nutut. Maka alternatifnya seperti yang disampaikan Pak D kula nggih niku Oma Irama. Halo? Kok gak percaya ngono sampeyan tak sebut Pak D. Bagi mereka yang punya uang, makan-makan di restoran. Bagi kita yang tak punya uang, makannya di warung
kopi. Tetap ada alternatif. Bagi mereka yang punya uang, dansa-dansi di nightclub. Yang tidak punya uang, cukup berjoget di sini ke masjid. Joget ya apa. Ini pula lagu. Saya hanya ingin menekankan ada alternatif amalan yang tidak butuh uang, tapi bermanfaat untuk menambah jumlah kebaikan. Tidak hanya sedikit, tapi besar dan berlipat ganda. Ngeten niki lek mboten kanca plek nggih, mboten kula kandhani. Niki sak Sidoarjo, sik kait niki kula sanjang ini. Saestu sampean tangletaken niki jamaah-jamaah rutin niki. Enten Pak Yusuf, enten Pak Anang. Dereng nate. Nggih wis spesial niki. Raudhatul Jannah. Mergo kanca plek nggih. Nek gak diomongi ngono gak dikai sarapan aku. Yang pertama, nah ini eman nih kalau panjenengan sampai tidak mengamalkan. Pertama, panjenengan cukup bondo iri kepada orang yang kaya, punya uang dan mereka beramal. Sebuah hadisnya panjang, saya butuh untuk mengerepek. Dawuhipun Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada 4 kelompok. Siapa saja mereka? Abdin, yaitu kepada seorang hamba. Razaqahullah malan wa ilman. Diberikan atasnya malan yaitu harta, wa ilman dan ilmu yang benar. Salajengipun fahuwa, dia itu kemudian yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah, wa yasilu fihi rahimah. Di samping dia bertakwa kepada Allah, dia tetap ahli menjaga silaturahim. Dawuhipun Rasulullah selanjutnya, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu haknya Allah atas harta tersebut. Kemudian fahada bifadlil manazil, ini adalah sebaik-baik level manusia. Jadi level manusia yang paling baik, dia diberi harta, dia juga ngerti ilmu, lantas dengan ilmunya yang benar itu dia beramal dengan harta yang dimiliki. Kata Rasulullah, bifadlil manazil, ini adalah level yang paling tinggi. Sing sae ngeten niki, maksudnya tiang niku nek paling saene nggih duwe pinter nggih ngamal. Panjenengan pirsa Ustadz Adi Hidayat? Pirsa? 2 minggu yang lalu insyaallah sekitar saya ikut acara halal bihalal di Umsida. Kemudian ada qori'ah, masih anak-anak dari Balong Bendo. Begitu turun setelah qiraah ditanya, punya hafalan? Punya. Berapa hafalannya? 7 juz. 1 juznya dikali 1 juta. Berarti diparingi pinten? 7 juta. Kemudian ada regukur yang juara internasional dari Semamda. Dihitung semua yang tampil di situ berapa. Saya nggak menghitung. Perkiraan satu barisan itu 12 kali 3. Anggap mawon 36. Per anak mendapat 1 juta. Berarti 36 juta ditambah 7 juta. Hari itu 1 jam beliau ceramah sambil mengeluarkan uang berapa tadi? 43 juta. Halo? Berarti niku wis wonge pinter, nek ngomong ayat apal sak panggonane nggih. Kate amale nggih akeh, duwike nggih akeh. Cocok. Niki level yang baik. Nek panjenengan saged, mudah-mudahan kita semua bisa berada di level itu. Tapi jika tidak, ada alternatifnya. Ada disampaikan oleh Rasulullah, wa abdin, ini level kedua. Ada seorang hamba.
razaqahullah ilman. Dia diberikan oleh Allah rizki berupa ilmu. Ngajine pancen pun sowe. Kait bukae masjid. Napa? Masjid buka, ngaji diadakno, mulai bukae masjid sampai saat niki ngaji terus. Urusan niat amal soleh pun niat, tapi walam, dan tidaklah dia diberikan rizki malan, yarzukhu malan. Dia tidak diberi rizki berupa harta. Dikai ilmu tapi mboten diparingi duwe. Bahasa kasare, pinter ilmu agamane duwe gak gablek. Gablek niku bahasa Jerman ya. Duwe gak nyekel. Fahuwa shadiqun niyah, tapi dia punya niat yang benar. Yaqulu, niki rahasianya. Ini rahasianya Pak. Kalau panjenengan ingin menyamai pahala dari orang yang berada di level 1 tadi, yang berada di level 1, caranya gampang. Berkatalah pada saat melihat amalnya orang solih, lau anni hada, kalau seandainya aku diberi, lau anni li malan, seandainya aku diberi harta seperti orang itu, la amaltu bi amali fulan, saya juga akan beramal seperti amalnya orang itu. Bahasa Jawa mboten napa-napa, bahasa Indonesia nggih mboten napa-napa. Cara panjenengan ningali situasi kados sing kula tingali niku wau, Ustaz Adi misalnya 43 juta niku wau. Lalu panjenengan kemudian berkata dalam hati, sampaikan kepada Allah, ya Allah, umpami kula sing soge, kula nggih amal kados tiyang niku, kula nggih amal kados Ustaz Adi Hidayat. Kata Allah, ajruhuma, pahala untuk kedua orang itu sawaun, sama, setara. Halo. Jadi sampean mboten ngetokno dhuwit 43 juta, tapi panjenengan mendapat pahalanya orang yang berinfak sejumlah 43 juta. Sayange wong-wong mek tepuk tangan tok. Kualitasnya kualitas playgroup. Begitu disampaikan, nanti segera hubungi asisten saya untuk segera bisa dicairkan. Wong-wong tepuk tangan. Kula meneng, kula ro ilmune. Ro ilmune. Maka saya kemudian mengatakan pada Allah, lau anna li malan, umpama kula nggih panjenengan paringi dhuwit soge kados beliau, maka la amil tuhu, saya juga akan mengamalkan li fulan, untuk amal seperti orang tersebut. Pun hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, semua sepakat hadis ini sahih. Berarti nek enten tiyang ilmu nek enten, niate bener, duwe gak duwe, alias dompete gripis, amalkan ini, maka pahala panjenengan setara dengan orang yang beramal. Bu, makanya kalau panjenengan saya eman-eman kalau mendatangi masjid-masjid besar, biasanya di setiap daerah itu ada jagoan amalnya. Tulungagung ada, sinten niku? Abah Trimo, nggih. Sodak apa wakaf masjid, berikut wakaf pom, terus wong-wong numpang heran, wah apik masjide. Kok bolak-balik mek heran-heranan tok. Man sampean. Semestinya begitu sampean datang, terus orang-orang mengatakan, niku lho sing namine Pak Trimo, Abah Trimo. Langsung sampean niat dalam hati, ya Allah, panjen sing soge Abah Trimo. Lah munggo kula soge, kula nggih ngamal kados Abah Trimo. Langsung sampean dikei pahala bangun masjid ambek sedekah wakaf pom. Kok gak percaya ngono sampean? Napa perlu kula tinggal niki dalile niki? Lengge saestu. Ini diamalkan dulu ketika Namiro belum viral. Saya dijemput oleh panitia pengajian ke Lamongan.
di Lamongan kota. Tengah perjalanan karena asar kita sholat dulu di masjid itu. Kemudian setelah masuk, setelah berwudu, kula badene syukrul wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kemudian sebelum terjadi, orang yang mengantar ini mengatakan pada saya, Ustadz, itu loh Ustadz, orang yang bangun masjid ini sendirian. Duh nggih ta? Nggih. Terus kula diceritani secara singkat begini-begini. Lalu kemudian saya duduk, saya tidak melakukan syukrul wudu, saya duduk bermohon pada Allah. Ya Allah, pancen sing sugih tiyang niku. Umpami kula sugih, kula nggih bangun masjid kados tiyang niku. Beliaunya sholat, saya tidak. Selesai sholat asar, kita masuk ke mobil, bertanya, Ustaz, jenengan mau lah ketinggalannya badhe sholat? Nggih. Lah kok wurung? Lho nggih, mergo enten amalan sing luwe gedhe. Napa Ustaz? Lho, iri ambek wong sugih sing ngamal. Niku pun cukup. Wonten dalil lho Ustaz? Lho nggih enten ya napa sampean? Ustaz gak duwe dalil ya apa? Iki lah gandang lah. Oh, ngoten nggih. Gini sampeyan eling-eling ngen sampeyan enten peresmian gedung dakwah, peresmian masjid, peresmian gedung TPQ. Jangan numpang heran. Tapi niku sing dhuwit mboten nyekel. Lah nek sampeyan duwe dhuwit melok dalil sing niki jare malaikat tak kepelak lho cak iki ya. Duwe dhuwit melok dalil sing iki. Kliru nggih. Wonge duwe dhuwit melok dalil sing niki, melok irit tok ana wong nyembelih sapi. Diseneni kali Rasulullah. Ketemu dalil yang mana? Ada. Man wajada sa'atan li ayyudahi falam yudahi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu wajada sa'atan di saat waktu 4 hari itu disebut hari udhiyah, hari penyembelihan hewan kurban, yaitu pas Idul Adha, berarti 10 Dzulhijjah, ditambah 3 hari tasyrik. Jadi 3 hari tasyrik ditambah hari Idul Adha, itu namanya hari udhiyah, hari penyembelihan hewan kurban. Di salah satu hari itu dia punya uang atau memang sengaja menabung sehingga punya uang. Walam yudahi, tapi dia tidak mau berkorban. Kata Rasulullah, wala yaqrabanna musallana, percuma mendekat tempat sholat kami. Itu redaksi hadis tidak pernah keluar kecuali dalam 2 situasi. Pertama ditujukan untuk orang kaya tapi tidak korban. Dan yang kedua itu ditujukan kepada Wahsy, orang yang pernah melempar tombak kepada paman Rasulullah bernama Hamzah, lalu kemudian dadanya disobek, jantungnya diambil, diberikan kepada juragannya bernama Hindun. Rasulullah bersedih, Rasulullah gergeten, sampai kemudian Wahsy masuk Islam, tidak dipandang wajahnya oleh Rasulullah. Setelah diislamkan, Rasulullah mengatakan, setelah ini kamu jangan mendekat tempat sholat saya. La taqrabanna musallana. Jangan kamu mendekat tempat sholat saya. Kenapa Rasulullah? Ketika aku melihat wajahmu, aku terkenang akan wajah pamanku. Ngari aku sedih. Hanya 2 kali redaksi itu muncul. Pertama, orang yang pernah membunuh paman beliau, dan yang kedua, soge mboten korban. Tetap melok dalil sing niki. Ono wong nggawa sapi gede ajeng disembelih. Ya Allah, mbok kula nggih duwe dhuwit kados tiyang niku, kula nggih nyembelih hewan kurban. Jare malaikat, "Kone lho soge." Kocel kanjene ngono. Malaikat muring-muring, Pak. Halo? Jare wong malaikat kok muring-muring. Lho, malaikat itu saged sentimen gian. Mana buktinya? Lah niku pas Firaun tenggelam, Firaun kan kroso, waduh, ternyata kelelep itu temenan, rek kate mati temen awake iki. Kaum ben banyu pisan pindho, waduh temenan nih, sida iki koyoke. Sida mati temen iki. Wah. Ternyata nek ngono beneran Musa. Nek ngono sing hebat pancen Tuhane Musa. Wah, tak iman ngono. Jangan syahadat. Malaikat sentimen, Pak. Lho enake. Urip koyo ngono modele katene, syahadat kok iso husnul khotimah malahan. Dolekno lemah, Pak. Dolekno lemah, Nduk. Jero napa? Laut. Terus kemudian dijajalno cangkeme Firaun. Dengan cepat, Pak. Wong kecepatannya itu malaikat itu cipta dari cahaya ya. Lah kecepatan cahaya itu 10.000 km per detik. Lah. Set ngono selan Pak nututi Firaun ya.
mati. Deres sedaya yang berbahagia dirahmati Allah niki sing nomor setunggal. Kalau hadis ini dilanjutkan, ini perhatian juga untuk orang-orang lain yang kita lanjutkan saja. Wa abdin, ada seorang lagi hamba, razaqahullah malan, dia diberikan oleh Allah rizki berupa harta. Walam yarzuqhu ilman, tapi sayang dia gak ngerti ilmu agama blas. Urip kadhian gak gelem gumpul wong ngaji. Nek ana wong ngaji dilokno, wong nganggur ah. Ngaji wong nganggur-nganggur iku. Lah sampean Sabtu-Sabtu nanti Cak, ya awak dhewe wong sugih rek ngoyo kono nang tretes. Ngoyo nang tretes, mleteni setengah mati. Lantas kemudian gara-gara dia nggak ngerti ilmu itu, nggih. Wa abdi razaqahullah malan walam yarzuqhu ilman fahuwa yahbith fi malihi bi ghairi ilmin, dia membelanjakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak bertakwa, wala yasilu fihi rahimahu, dan dia tidak menyambung silaturahim. Soge gak tahu sedekah, gak gelem silaturahim, gak kenal dulur. Kemudian dia ya'lamullahu fihi haqqan, dia gak ngerti, wala ya'lamu fihi haqqan, gak ngerti hanya Allah atas harta tersebut. Wa fahada, maka inilah bi ahbathil manazil, seburuk-buruk level atau seburuk-buruknya kelas paling bawah. Lalu kemudian iki sing nemen niki, apa sih nemen niki? Wa abdin, dan ada seorang hamba lam yarzuqhullahu malan, dia tidak diberikan oleh Allah rezeki ilmu, wala ilman, dan juga tidak diberi rezeki harta, tidak juga diberi rezeki ilmu. Sik niki bahasa Surabaya niki, wis melarat goblok ngono. Goblok ilmu agama maksudnya. Niki Surabaya kok ngono ya. Kula Mojokerto. Fahuwa yaqulu, lalu dia mengatakan, lau anna li malan, umpama aku duwe la amiltuhu fihi ya'lamu fulanin, maka aku juga amal seperti orang itu. Jadi enten tiyang duwe akeh, senengane usul maksiat-maksiat, Pak. 17 Agustus saya usul kalau mau mendirikan panggung untuk napa jenenge? Nggih, joget nekano artis. Saya akan nanggung semuanya, termasuk biaya mbayari artis, termasuk sing ngeterno artis. Budal sak mulene antar jemput saya siap. Nanti panitia gampang tak tukono hai. Napa? Dadak enten tiyang Pak nglakoni ngono temenan Pak. Terus enten sing ningali wong ini gak duwe dhuwit. Nggih, wong gak duwe dhuwit. Woblok pisan. Terus ngomong, "Wah, kok kula duwe dhuwit ngono ya. Aku ya niru ngono, nyusul artis lah apa nyusul ustad." Kula nek ngono iku garai eling Ustad Tauhid Hasani. Enten sing tepang. Beliau punya murid namanya Ustad Samsoni. Enten sing tepang. Dereng tepang ya. Sekali-kali diundang dari Pandaan. Ustadz Tauhid Hasani era itu pernah diundang 17-an Agustus. Jadi kok ya kebetulan di satu desa di daerah Ngoro, artis ini kunduki Pandaan, Ustadz yang kunduki Pandaan, di tempat yang berbeda. Di satu desa, di satu lapangan SD, yang satu depan SMP. Yang ustadznya ini depan SMP, sing kono lapangan SD. Ternyata begitu selesai acara, mantuke niki bareng mantuke. Lah kok sing artis niku wau diterno tutuk omah. Lah ustate didukno nduk nduk pertigaan Japanan, Pak. Suwedi ustate, Pak. Sedine niku mboten kok anu pun biasa nggih, numpak-numpak ngelen niku. Sedih niku ngeten lah ya rek maksiat lho kok oleh fasilitas kaya ngono. Lah iku umatku kurang ajar banget. Ustaz kula badhe teng Surabaya jenengan anu nggih nete bison teng Pandaan didukno nduk Japanan. Beliau cerita mbek ngelus dodoy. Subhanallah umat kok kaya ngono. Tapi mboten kula kandhani wong ndi nggih, kula kuwatir iku panitiae besan sampean. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, niki wong sing apes wis gak pinter. Gak duwe dhuwit pisan, tambah oleh dosa padha ambek sing nglakoni
dosa niku wau. Lah karuane sing nguyu nang tretes niku wau, ya napa dheweke sik oleh napa enake donya nggih. Meskipun do akhirat rencananya diajar tiyang niki. Lah sing niku wau wis dhuwit gak nyekel, oleh dosa padha, gawat temenan iki. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, niku sing nomor setunggal. Apa itu? Iri dengan orang yang berilmu lagi beramal, lalu kemudian mengatakan, ya Allah, kalau saya kaya seperti dia, saya juga akan melakukan amal seperti itu. Pun understand? Oh yes, berarti yes, ini asli wong kutha niki. Nek sing menengah iku biasane wong desa rabi kutha. Kate muni yes, asline aku wong desa. Kate muni ten, tapi aku wis manggon nduk kutha. Akhire wonge menengahi. Ana sing nyangkal, mboten kula meneng niku mergo ngantuk kok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pertama. Yang kedua, ada lagi satu amalan ringan, ndak modal uang, sangat ringan, tapi pahalanya sangat besar. Apa itu? Ini peristiwanya terjadi kepada istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah. Hadis riwayatnya Imam Muslim. Adalah suatu pagi, Juwairiyah setelah diajak sholat oleh Rasulullah di masjid, kemudian Juwairiyah langsung bergeser pulang. Dikira oleh Rasulullah ada persoalan sesuatu hal, maka didatangilah. Tapi dilihat rupanya Juwairiyah berzikir setelah subuh. Setelah waktu syuruk selesai, Rasulullah melihat ternyata Juwairiyah masih berzikir. Rasulullah kemudian bersiap-siap untuk bekerja lalu beraktivitas. Jam 11 siang Rasulullah pulang, ternyata didapati Juwairiyah masih berzikir. Karena tidak disebutkan 11 siang tapi akhir duha. Lah akhir duha niku nggih mendekati zuhur niku, sekitar 11, jam 11 siang. Lalu kemudian didekati oleh Rasulullah, Juwairiyah, kamu melakukan apa? Saya zikir Rasulullah. Apakah tidak kamu sela? Maksudnya tidak kamu melakukan aktivitas lain selain zikir ini? Tidak Rasulullah, ya dari pagi saya melakukan ini. Lah kamu pengen apa? Saya pengen hati tenang dan pahala yang banyak. Kata Rasulullah, Juwairiyah, kamu mau saya ajari satu kalimat yang kalau itu engkau lakukan, maka pahalanya menyamai dengan zikirmu sepanjang 6 jam. Jadi niku wau jam 5 anggap aja misalnya turun dari sholat subuh, anggap aja jam setengah 5 atau jam 5. Jam 5 aja gampang ya. Gansal jam gansal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 jam. Hadis riwayat Imam Muslim, silakan dicek. Lalu kemudian Juwairiyah mengatakan, wah, nggih seneng sekali Rasulullah. Kalau panjenengan ajari yang seperti itu, berarti saya tidak perlu berlama-lama berzikir. Cukup zikirnya sekali mendapatkan pahala sebanyak 6 jam zikir. Maka perhatikan dengan benar, disampaikan oleh Rasulullah, katakan olehmu zikir ini, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati. Langsung sekali diucap, Juwairiyah apal, saking senenge dengan apa nih kau zikir yang sehebat itu. Sekarang banyak Pak orang yang ahli zikir, ya bagus. Kadang mulai jam 9 sampai jam 1 itu di sebuah tempat yang menamakan dirinya napa jenenge kelompok zikir tertentu. Zikirnya itu jam 9 malam, 10, 11, 12 ji 4 jam zikir Pak, panjang sekali zikirnya. Tapi kalau panjenengan tahu ada amalan seperti ini, kalah dengan sekali baca. Yang mengatakan bukan saya, ini Rasulullah yang mengatakan kepada istri beliau, dan perlakuannya ini untuk semua umat Islam. Monggo diamalkan, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati. Ini apa artinya? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, ya Allah, kali lipatkanlah pahala dari zikirku ini sebanyak makhluk yang engkau ciptakan. Niki zikire level nabi nggih ngeten niki, Pak. Sebanyak makhluk yang engkau ciptakan. Jadi zikire situ tapi diping sejumlah makhluk. Lah menungso tok mawon 7 miliar lebih.
niku dereng unta. Dereng wedhus kacangan. Dereng napa, Pak? Jaran napa malih niku? Kidang napa? Itu yang di bumi, belum yang di langit para malaikat. Wah, wis temenan, Pak. Kathah sangat niku. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Berikan pahala kalikan sejumlah makhluk yang Engkau ciptakan. Itu yang di bumi, di langit, belum yang di dalam laut. Iwak-iwak teri, gadul barang. Termasuk bebek lele. Wah, pinten niku. Sejumlah makhluk, Pak. Belum yang kecil-kecil kelasnya kuman, bakteri, virus. Loh. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi, dan sebanyak rahmat yang Kau berikan pada seluruh makhluk. Wa ridha nafsi wa zinata arsi, dan tambah lagi dengan beratnya ars. Wa midada kalimati, dan tambahkan lagi Allah dengan apa? Dengan tinta yang digunakan untuk menulis ilmu. Dan Al-Quran mengatakan tinta yang digunakan untuk menulis ilmu itu, andaikan sejumlah lautan seluruh dunia itu nggak mampu menulis. Artinya ini dimaksudkan tambahkan dengan sejumlah laut sak donya. Ini semua kuwata sangat nih. Itu kalau ditambah dengan doa Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi li adim sultanik, itu bisa menyegerakan terjadinya harapan. Kalau ditambah, kalau tidak ya nanti itu yang itu tadi pahalanya sebanyak itu. Jadi cara panjenengan zikir 1 hari 1 malam 4 kali dengan bacaan ini pun dianggap sedina suwengi niku zikir full 24 jam. Ngeten lek mboten kanca plek, mboten kula kandhani. Nggih saestu. Kalau ditambahi dengan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimil adim sultanik, itu malaikat sudah nggak kuat nulis, nggak mampu nulis, sehingga langsung diserahkan pada Allah. Ya Allah, kami sudah nggak mampu nulis, diserahkan kepada Allah, ya tak urusi. Apa ini artinya? Nun sewu, kalau panjenengan berdoa dengan berwasilah amalan tadi, lalu kemudian panjenengan berdoa seperti yang barusan saya sampaikan, itu doa langsung diberikan kepada Allah, tidak lagi melalui jalur reguler. Jalur reguler malaikat itu ada periodisasinya, Pak. Dalam 1 minggu setor amal Senin dan Kemis. Makanya Rasulullah suka berpuasa di Senin dan Kemis. Dalam 1 hari semalam itu akan disetor oleh malaikat, yaitu subuh dan asar. Karena pindah sip. Jadi malaikat itu sip-sipan. Nanti pirsa sampean. Cuman mboten ceklok nggih. Mboten fingerprint. Sip-sipan. Lah kalau panjenengan berdoa dengan cara reguler niku harus antri, Pak. Sampeyan ndongane sakniki mangke baru asar setor. Tapi panjenengan kepepet damel donga diwasilai dengan pahala yang 6 jam zikir niku wau, kemudian ditutup dengan itu tadi, maka malaikat setor langsung pada Allah. Ya Allah, tiang niki sanjang ngeten niki mun jenengan urus. Ya tak urusi. Saya sudah nggak mampu nulis ya Allah, nggih tak urusi. Sehingga ibarat napa? Proposal niku punya orang dalam ngoten lho, Pak. Nggih. Nggih, mboten nate ngenteni antrian lho ngono wis langsung bablas. Makanya kula nate dalam situasi kepepet ndonga ngeten niki langsung dituruti. Sering saya melakukan itu. Bahkan hal-hal kecil saya coba. Kula nate, Pak, berangkat teng Masjid Al Jihad Dupak Jaya. Berangkat sehat. Berangkatnya injing jam 9 karena saya khutbah. Jam 3 ada pengajian ibu-ibu ba'da asar. Pulang jam 4 sekian menit terus menuju Medaeng, pun di Medaeng. Mriko nggih. Mandap mriku. Kula ngreges, Pak. Ngreges langsung pegel kabeh. Kemudian hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat. Terus kula nyoba nyegat bis, waktu niku mboten motoran, nyegat bis penuh. Belakangnya lagi penuh lagi. Waduh iki koyoke pancen penuh kabeh. Saya naik saja. Begitu naik, wih, gak uman gen longgo. Mboten uman gen longgo. Iki ya apa carane? Terus kula eling, wah aku kan guru ngaji, duwe amalan kok gak digawe. Didamel, Pak. Langsung niku disampaikan, terus
doa yang saya sebut tadi saya sampaikan dengan tambah istighfar terus nyuwun teng Gusti Allah. Ya Allah kula guru ngaji. Mosok bisa menten jenengan paringi lungguh situk mon saged. Akhirnya kalau yang depan didorong dari depan, yang belakang juga naik napa niki penumpang-penumpang baru. Sampai saya itu berada di kursi nomor 5. Lah kok napa lah kok? Tibanya pundi niku baca pun dibaca. Ra dingilan nggih. Baca niku. Enten napa tiang estri ditelepon sing jalan. Itu di pas kursi kelima. Ditelepon sing jalan. Mama di mana? Aku lho jemput sampean. Aku posisi nduk pertigaan sepanjang. Berarti mriko malih nggih, ngilen malih nggih. Sepanjang sing pertigaan ageng niku nggih ya. Pertigaan sepanjang. Nah, orang ini langsung berdiri, Pak. Begitu berdiri, logikanya mestinya kalau mundur itu lebih cepat karena hanya 5 kursi. 4 kursi yang satu kan kursi paling panjang di belakang niku. Nek maju niku lebih banyak yang harus dilewati, tapi dia milih maju. Kalau dia milih mundur, maka orang di depan saya yang duduk. Dia milih maju, kula karek longgo. Alhamdulillah. Kandhane kok macam-macam mek guru ngaji nggih. Le masyaallah tabarakallah. Jenengan amalaken. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Niku diapalno, diamalno. Nggih Bu nggih? Bu. Nek sing niki enten malih tapi panjenengan ketinggalan ini sudah menjalankan. Man shalla sholatas subhi, siapa yang sholat subuh fi masjid, di dalam masjid jamaati dengan berjamaah nggih kados panjenengan ngeten niki. Kemudian yathbitu fihi hatta yusolli subhat duha, sampai dia kemudian melakukan aktivitas ibadah, mungkin zikir, mungkin ngaji, mungkin baca Al-Quran dan seterusnya sampai di awal waktu duha. Kana ka'ajri hajjin au mu'tamirin, maka pahala orang ini nggih syaratnya ngeten, ikut sholat berjamaah di waktu subuh di masjid nggih, kemudian tidak melakukan aktivitas lain kecuali beribadah, baca Quran, zikir, baca tafsir atau menuntut ilmu, mengikuti majelis taklim seperti ini. Kemudian masuk waktu syuruk. Kalau waktu syuruk pasnya jangan Pak, karena itu matahari berada di tanduk setan. Diselisih, ditambahkan 10 menit. Makanya kalau tambahi ini. Kalau tambahi, karena nanti khawatir panjenengan apa? Moro-moro ngadeg sholat pada saat matahari berada di tanduk setan. Itu malah sholat yang terlarang Pak. Digeser 10 menit, maka kemudian dia melakukan sholat namanya sholat isyraq. Kalau itu dia lakukan, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang berhaji dan berumroh. Ditambahi lagi oleh Rasulullah taman, bukan taman ya. Taman lah kecamatan ya. Taman itu artinya sempurna, pahalanya sempurna. Berarti napa? Dapat pahala haji, pahala umroh sempurna. Padahal pahala umroh niku di situ ada napa? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul didapat. Tapi lek pahalanya sholat di Masjidil Haram ya ndak didapat Pak. Ini kudu mriko. Satu rakaatnya sama dengan, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 100.000 rakaat. Lah niku bondo Pak mriko Pak nggih. Nabung se, kali mbuktekno ana buat temen tagak niku wae lho ya. Tapi kalau pahalanya tawaf, sa'i, ihram, tawaf, sa'i, tahallul panjenengan dapat. Nggih, lumayan Pak, tawaf nggih bareng wong-wong nggih, pegel Pak. Terus sampean hanya sekian menit melakukan pahalanya sama. Niki cocok nih, kali sing nabung gak tembus-tembus, jange budal mundak dadi 35 juta, umroh dadi 35 juta. Nggih niki dilakukan salat isyraq. Siapa yang melakukan itu, maka Allah akan berikan padanya pahala sempurna dari pahalanya umroh dan haji. Kalau haji, ya umroh tadi niku ditambahi wukuf di Arafah plus lagi melempar jumroh. Nah niku sampean dapatkan pahala mereka. Padahal nek umroh kali haji nggih sesel-seselan. Niku umroh mawon ngeten kok. Allahumma ighfir warham wa'fu. Ngene.
Wapet ngene niku. Napa malih nek Ramadan nggih. Ngono iku lho sampean tenguk-tenguk ngrungokno pengajian setengah ngantuk, setengah melek. Mari ngono langsung dicatet pahala umroh, pahala haji. Para rawuh sakjane masih ada lagi 6 amalan yang lain, tapi pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami supaya bisa diamalkan, tapi pembicara yang bijak harus berhenti pada waktu yang tepat. Lah niki pun tepat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Kami akhiri billahi fi sabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Al birru man ittaqa. Nasrun minallahi wa fathun qarib. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.